memuliakan Tuhan. Tema kita adalah tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Tetapi kadang-kadang dalam situasi tertentu kita merasa Tuhan kok nggak tolong saya ya, kok lama banget pertolongan Tuhan ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah punya pengalaman seperti itu. Misalnya sakit kok berkepanjangan, kok Tuhan kok nggak disembuhkan sih? Ya, hampir semua kita pernah sakit dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mau sakit, maunya cepat sembuh. Tapi kadang-kadang kok lama banget ya, lama sekali Tuhan mau nolong ini. Gimana ya? Kok lambat sih Tuhan? Atau mungkin kita bergumul mengenai ekonomi kita, keuangan kok begitu sulit ya? Ya kita harus bayar ini, bayar itu, kok uang juga sudah nggak ada. Apakah bertahun-tahun harus seperti ini? Kadang-kadang kita bisa berkata, ini Tuhan kok lambat banget menolong saya. Atau persoalan yang lain, kita semua sedang menghadapi pergumulan. Ada kecenderungan kita bisa merasa bahwa Tuhan lambat menolong kita. Atau mungkin berkata, Tuhan sudah tidak tolong saya. Tuhan sudah biarkan saya. Tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan Dia punya kemampuan untuk menolong kita. Dalam Markus pasal yang ke-6, melalui peristiwa di mana murid-murid mengalami masalah pada waktu itu dan Tuhan pun datang untuk menolong mereka. Markus 6 ayat 48. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya. Tuhan melihat masalah yang dialami oleh murid-murid. Dikatakan mereka sedang kepayahan. Mereka mendayung dan ada angin sakal yang sangat membahayakan mereka. Jamnya jam 3 malam, jadi pagi banget ya. Tetapi Tuhan tahu keadaan itu. Nah, kebenaran firman Tuhan yang menolong kita ketika kita menghadapi persoalan dan harus meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, jadi kita harus punya keyakinan, punya pengharapan, dan jangan ada di antara kita yang meragukan bahwa Tuhan akan meninggalkan kita atau ragu-ragu apakah Tuhan akan menolong kita. Ya, kita tidak boleh meragukan pertolongan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Alasannya apa? Supaya kita tetap tidak ragu-ragu. Kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 6 ini melalui pengalaman murid-murid. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan bimbang, jangan berkata Tuhan tidak akan tolong saya. Kita akan berkata Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti menolong saya tepat pada waktunya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan Dia tahu persoalan pergumulan yang kita hadapi. Dia tahu batas kemampuan kita untuk bertahan. Dia lihat kita. Dia tahu kekuatan kita. Memang kita mengeluh. Memang kita mulai merasa tidak sanggup lagi. Tetapi waktu Tuhan belum tolong kita, Tuhan tahu bahwa kita masih punya kemampuan untuk bertahan. Amin. Amin. Masih tahan? Masih mampu menghadapi tantangan, persoalan? Kalau kita berkata, wah sudah tidak sanggup lagi. Seperti lagu, Tuhan, ku tak sanggup lagi menghadapi cobaan ini. Aduh, kasihan sekali ya. Wah, memang persoalan pergumulan yang kita hadapi bisa begitu berat. Dan ketika kita melihat persoalan itu, sepertinya tidak ada jalan keluar. Atau gak mungkin lagi Tuhan ada jalan keluar. Berat banget nih. Apakah Tuhan tahu bahwa memang itu berat? Tuhan tahu. Ya.
Kita lihat bahwa Yesus berdoa seorang diri dan berpisah dengan murid-murid setelah satu peristiwa, setelah satu pelayanan mereka. Yesus menyuruh murid-murid mendahului mereka. Kita melihat di ayat 45, firman Tuhan berkata begini. Sesudah itu, sesudah ayat di atas ada pelayanan yang mereka lakukan, Yesus lakukan. Yesus memberi makan 5.000 orang, sudah mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib. Kemudian Yesus menyuruh mereka. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Yesus pergi berdoa, terpisah dari mereka. Yesus ada di bukit. Sementara murid-murid sudah menyeberang dan sudah di tengah danau. Tampaknya Yesus tidak bersama dengan mereka. Benar, Yesus tidak bersama dengan mereka. Dan ketika Yesus tidak bersama dengan mereka, dan Tuhan izinkan ada persoalan yang mereka hadapi. Ada angin sakal. Ya, ada tantangan. Ada persoalan yang mereka hadapi. Dan Yesus tahu keadaan mereka. Yesus mengerti apa yang terjadi. Ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ketika ia melihat, ketika Yesus melihat, artinya Yesus tahu persoalan murid-murid. Yesus tahu keadaan murid. Sebagaimana Yesus tahu keadaan murid yang keadaan susah payah. Pun demikian, Yesus tahu keadaan kita. Yesus melihat kita, persoalan saudara, persoalan saya, persoalan dunia ini, persoalan negeri ini. Yesus tahu. Tidak ada yang tidak Tuhan tahu. Dia Maha tahu. Dia melihat semuanya. Terbuka di hadapannya. Dan dia lihat anak-anaknya. Dia lihat umatnya. Dia lihat orang percaya yang mengalami persoalan. Yang mengalami pergumulan. Yang mengalami beban. Berulang kali saya katakan tidak berarti ketika kita berkata saya anak Tuhan berarti gak ada masalah. Tidak. Oh, saya orang percaya, saya sudah setia beribadah, rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, maka semua akan beres. Tidak. Murid-murid dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Pada malam hari itu mereka harus kepayahan, mereka harus kesusahan. Bahkan mereka dalam keadaan ketakutan. Bahaya, maut sedang mengintai mereka. Mereka berjuang, mereka berusaha. Tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak mampu. Dan mereka menantikan ada yang akan menolong mereka. Tidak diceritakan bahwa mereka berteriak kepada Yesus. Tidak diceritakan bahwa mereka berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi jelas, Yesus melihat. Padahal Yesus tidak bersama dengan mereka. Yesus masih ada di bukit. Yesus berdoa. Tapi Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi. Yesus tahu apa yang dialami oleh murid-murid. Yesus tahu kekhawatiran murid-murid. Yesus tahu bahwa murid-murid sedang terancam. Yesus tahu mereka sudah berjuang sekerasnya. Kita berjuang menghadapi persoalan kita. Yesus tahu. Bahkan nyaris kita tak berdaya. Oleh karena persoalan itu pun Yesus tahu. Yesus tahu pergumulan kita. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Yesus tahu pergumulanmu. Haleluya. Saudara, tetapi ada kalanya situasi tertentu kita merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita alami. Kita berpikir, Tuhan tidak tahu apa yang terjadi. Kalau Tuhan tahu, kenapa dia tidak langsung menolong saya? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak membela saya? Ada seorang yang akhirnya melahirkan satu teologi yang berkata, Tuhan sudah mati. God is dead. Kenapa?
Karena dia katakan Tuhan Allah Maha Kasih, baik. Tapi itu ada orang yang kelaparan. Di mana pertolongan Tuhan? Ada pembunuhan. Di mana Tuhan kok tidak bekerja? Ada di sana perbuatan-perbuatan yang jahat. Tidak ada yang menolong. Orang Kristen dianiaya, tidak ada yang menolong. Loh, terus Tuhan di mana? Katanya Tuhan ada. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha Kasih. Akhirnya dia buat satu buku yang isinya intinya adalah Tuhan itu sudah mati. Jadi orang Kristen dikatakan dalam bukunya begini, kalau ada orang Kristen yang berdoa kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus, padahal Yesus tidak ada, tidak bisa menolong. Sama seperti ketika ya nabi-nabi Baal itu, yang 400 orang itu yang berseru kepada Baal, berseru tapi tidak bisa menolong. Karena Allah sudah mati. Apakah Allah mati? Tidak. Allah hidup. Amin. Allah hidup. Allah melihat. Jangan izinkan pikiran kita terganggu, terkecohkan ya oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, oleh perasaan-perasaan kita yang dikuasai oleh situasi, oleh masalah pergumulan itu. Sebab ketika pikiran kita, perasaan kita dikuasai oleh persoalan kita, teologi kita bisa miring. Kita berkata, alah enggak usah menyembah Tuhan. Tidak usah datang kepada Tuhan. Tuhan tidak tahu persoalan kita. Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Akhirnya ada banyak orang tidak datang lagi kepada Tuhan. Berhenti berdoa. Berhenti beribadah kepada Allah. Justru datang kepada ilah-ilah zaman. Mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Mana Tuhan tidak tolong kok. Gini-gini aja hidup kita. Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mengetahui segala persoalan kita. Persoalannya sebenarnya di dalam diri kita. Ketidakmampuan kita melihat kebenaran ini. Ya. Ketika murid-murid mengalami pergumulan. Situasi yang sangat mencekam. Mereka kepayahan, mereka kesusahan, mereka terancam. Tuhan melihat mereka. Tuhan melihat, oh hanya sekadar melihat. Bahaya nih begitu. Hanya sekedar penontonkah Tuhan kita? Enggak. Karena dia melihat, berarti dia tahu kapan waktunya untuk menolong. Alasan yang kedua, jangan kita meragukan pertolongan Tuhan ketika kita punya tantangan, persoalan, pergumulan yang belum ada jawabannya. Yang kedua, alasan yang kedua adalah Tuhan Yesus mengetahui waktu yang terbaik untuk bertindak menolong kita. Ya, punya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Yesus menghampiri murid-murid, dikatakan sekitar jam 3 malam. Waktunya untuk tidur, waktunya untuk istirahat. Tapi apakah Yesus tertidur? Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Allah penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Berarti dia tahu segala sesuatu yang kita alami dan dia tahu juga kapan dia datang untuk menolong. Dan pada malam itu, Yesus datang menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air. Yesus menghampiri mereka pada malam itu, jam 3 malam. Tepat waktunya. Ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam. Inilah waktunya Tuhan. Tuhan tidak bersantai-santai.
Tuhan tidak berleha-leha. Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Dan ada kalanya memang kita berpikir sepertinya Tuhan ini terlambat menolong. Sepertinya Tuhan membiarkan kita. Karena secara manusia kita menuntut supaya kita segera dibebaskan dari persoalan kita. Segera dibebaskan dari pergumulan kita. Dan itu manusiawi. Itu permintaan kita. Ya kita bermohon, Tuhan hari ini Tuhan tolong saya. Sembuhkan saya, bebaskan saya dari persoalan ini. Jawablah doa saya hari ini. Memang tidak salah kita meminta. Minta, tidak apa-apa. Kalau memang waktunya Tuhan hari ini pun mujizat terjadi. Amin. Amin. Jangan ragu-ragu, tapi kalau Tuhan bilang nanti. Kita sabar menunggu. Maunya kita adalah hari ini, saat ini. Tapi kalau waktunya Tuhan hari ini itu pun terjadi. Tidak sedikit mujizat terjadi pada saat seseorang meminta hari itu juga terjadi. Karena itu adalah waktunya Tuhan. Nah di sini kita perlu memahami waktunya Tuhan. Ya, itu sebabnya ketika kita berdoa, sebagaimana Yesus mengajarkan kita berdoa, yaitu di mana Dia sendiri berdoa, meminta kepada Bapa, tetapi kehendak Bapa lah yang jadi. Kita meminta, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan berarti kita ragu-ragu. Tidak. Jangan juga kita meminta dengan keraguan. Tidak, kita minta. Tetapi keterbatasan kita melihat kehendak Allah. Nah, di sini yang membuat kita sering kali berkata, Tuhan, kenapa tidak sekarang? Kan aku minta sekarang Tuhan. Kadang-kadang kita merasa begitu lama kita menderita. Begitu lama kita menghadapi persoalan ini. Begitu lama ini doa belum dijawab. Begitu lama kesukaran terjadi. Wow Tuhan, mana ini waktunya Tuhan? Tetapi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Yesus mengetahui waktu yang terbaik. Jadi kalaupun Tuhan belum tolong kita hari ini, kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan baik. Amin. Seperti pujian tadi, sepanjang jalan hidup kita, sepanjang masa Tuhan baik. Walaupun cara kita berkata Tuhan baik agak berbeda. Kalau hari ini kita langsung dapat berkat Tuhan. Tuhan baik, iya baik sekali. Tapi kalau hari ini belum dijawab oleh Tuhan doa-doa kita. Tuhan baik, ya Tuhan baik. Agak pelan Tuhan baik. Dan tidak terlalu panjang. Ya, tapi pas mujizatnya terjadi, pas kuasanya kita alami, Tuhan baik, oh baik sekali, haleluya. Panjang banget haleluyanya. Ini bergumul sudah 3 tahun, Tuhan baik, baik. Tuhan baik, baik. Baik, seperti dipaksa aja baiknya. Tapi kadang-kadang kita kalau mau jujur Tuhan baik, kayaknya sih kurang baik. Baik sama kamu, sama aku enggak. Kenapa? Buktinya belum Tuhan tolong. Tapi coba kita ubah pola pandang kita. Kita lihat dari sisi Allah. Adakah Allah akan memberikan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita? Ya, waktu dikatakan seorang papa atau orang tua ketika anaknya minta roti atau kasih batu kah? Tidak kan? Itu bapak yang jahat di bumi mengerti memberi yang baik. Tapi kita begitu sulit untuk memahami. Kalau memang dia baik, kenapa terlalu lama persoalan ini? Terlalu berat pergumulan ini. Tapi firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kita masih kuat. Kalau hari ini saudara belum ditolong oleh Tuhan dan berat sekali. Itu artinya sungguh berat loh ya. Berat sekali, ini berat banget nih. Itu berarti Bapak Ibu kekuatannya luar biasa. Siapa di sini punya persoalan yang besar? Angkat tangan. Berat persoalannya. Halo? Oh enggak ada. Hebat banget. Enggak ada yang jujur. Saya berat juga persoalan saya. Siapa di sini yang mengalami masalah bebannya itu berat? Angkat tangan. Halo? 1, 2, 3. Berarti Bapak Ibu yang angkat tangan itu Bapak Ibu kuat. Yang lain ini lemah. Ayo. Tapi lemah sekarang nanti yang lemah-lemah ini kalau dikasih persoalan langsung paling banyak mengeluhnya.
Betul ya? Tapi yang angkat tangan tadi itu susah mengeluh. Karena dia punya kekuatan. Sekali lagi, yang mengalami beban berat angkat tangan. Ya biasa sudah mulai paham ya. Oh, haleluya. Kadang-kadang kita nggak jujur Bapak Ibu ya. Kita bilang nggak ada masalah, tapi di rumah nanti sudah saya ini punya masalah berat. Oh, jujur saja, tidak apa-apa. Tetapi kita melihat bahwa ada waktunya Tuhan ini yang sedang kita nantikan. Memang masa penantian ini masa yang tidak mudah, tidak gampang. Serius, ini tidak mudah. Kenapa tidak langsung segera sih? Penantian itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Di sinilah letaknya ketika kita tidak sabar menanti, kegagalan terjadi. Ketidaksabaran kita menantikan pertolongan Tuhan membuat peluang kita jatuh ke dalam dosa. Kita lakukanlah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Disitulah letaknya sering kali kita bersungut-sungut. Protes sama Tuhan. Karena pertolongannya tidak segera datang. Ya, hampir kita semua barangkali mengalami hal itu. Saya pun pernah mengalami. Karena cukup lama harus makan obat ya 1 tahun lebih. Mana ini Tuhan kok nggak sembuh-sembuh 1 tahun lebih makan obat. Nah, saya makan obat sekarang harus 6 bulan ini harus selesai. Ya, saya bilang ini Tuhan, kok harus makan obat terus. Ada teman hamba Tuhan, ya berapa macam obatnya itu. Dan dokter bilang seumur hidup harus makan obat. Waduh, makan obat terus ini ya. Saya bilang nikmati aja Pak. Mau bilang apa? Jadi anggaplah obat itu semacam vitamin yang memberi kekuatan. Oh, tapi ada teman hamba Tuhan berkata kalau terlalu makan obat itu bahaya, ada efek samping. Oh, dia tanya lagi dokter. Jadi kalau makan obat ini terus bagaimana efek samping? Oh, dokter bilang enggak. Ini sudah ditentukan kadar tertentu sesuai dengan penyakit Bapak. Jadi teman ini pun harus makan obat terus, kemana-mana harus makan obat. Ya, jadi setelah sekian bulan saya makan obat, kemudian periksa lagi, dicek dan wah, puji Tuhan. Sudah bersih. Jadi tadinya di ginjal saya ada batu dan sudah bersih. Wah, haleluya. Padahal itu 1 tahun yang lalu sudah terjadi mujizat Tuhan ya. Oh, sembuh tapi datang lagi. Ya, berdoa lagi. Ya, oh harus berobat. Ya, berobat lagi. Berarti masih kuat menghadapinya. Nah, waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tahu kapan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Memang sering kali Bapak Ibu, kita merasa Tuhan Yesus mengulur-ulur waktu. Padahal dia tidak pernah mengulur-ulur waktu. Nah, masa penantian ada maksud Tuhan. Nanti di bagian terakhir kita melihat. Ternyata supaya kita terus beriman kepadanya, terus berserah kepadanya, supaya semakin kita melihat dia, Tuhan yang berkuasa itu, supaya iman kita tidak goncang. Jadi persoalan-persoalan itu bisa Tuhan izinkan terus kita hadapi. Hari ini selesai, kita bilang puji Tuhan, tapi ketika ada masalah baru, seringkali kita tidak melihat peristiwa yang lampau, kita hanya melihat masalah sekarang, kemudian kita hampir-hampir tak percaya kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan sudah menolong kita, kemudian kita percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menolong aku. Dan pertolongan Tuhan sungguh tepat, tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita hari ini merasa sudah nyaris tidak sanggup lagi menantikan pertolongan Tuhan. Kok lama banget? Pikir-pikir secara manusia ini gimana lagi cara Tuhan akan menolong saya? Pernahkah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Kayak sih nggak mungkin lagi ini. Mulai memikirkan cara lain atau alternatif yang lain. Nah, itu sangat berbahaya. Untuk itu, alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memiliki cara yang terbaik untuk menolong kita. Yakinlah hal itu. Dia punya cara. Kita tidak sanggup memikirkan cara Tuhan untuk menolong kita. Dan seringkali kita mau Tuhan seperti ini.
Sepertinya kita mengatur Tuhan. Padahal Tuhan punya cara tersendiri. Ya, Tuhan punya cara tersendiri. Nah, ketika kita mulai memakai cara kita, ini akan menyusahkan kita. Ingat satu peristiwa di mana Abraham, bapak orang beriman itu, bersama Ibu Sarah, ya, mencari alternatif untuk menyelesaikan persoalan mereka. Karena ketidaksabaran mereka. Secara manusia kita akan berkata wajar hal itu terjadi. Bagaimana mungkin mereka bertahan menantikan. Walaupun pada akhirnya tetap bertahan. Namun telah melakukan satu tindakan yang keliru. Sarah berkata kepada suaminya, lihat, itu ada Hagar, pembantu kita, orang Mesir itu. Mungkin dengan cara itu Tuhan akan memberikan keturunan kepada kita. Kalau kita bergumul dengan persoalan mereka sangat berat itu, tetapi Tuhan berjanji, engkau akan punya keturunan. Ini bagaimana? Nah, ini yang saya katakan, berpikir secara manusia, ini suatu hal yang tidak mungkin. Dan saya sudah tua, istri saya mandu. Bagaimana mungkin? Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita terjebak dengan pikiran kita. Kemudian kita mulai melakukan sesuatu di luar jalur daripada Tuhan. Sering kali terjadi orang-orang melakukan tindakan berdasarkan pikirannya sendiri, hikmatnya sendiri, dan tidak sesuai dengan firman Allah. Dan akhirnya mencelakakan diri sendiri. Akhirnya adalah kehancuran yang terjadi. Banyak terjadi. Hampir mungkin semua kita pernah mengalami ketidaksabaran kita dan kita lihat gimana Tuhan caranya. Gimana caranya? Saya sudah makan obat misalnya. Saya sudah berjuang ke dokter gini, gak sembuh-sembuh juga. Kemudian pergilah ke alternatif. Kenapa saya katakan ini? Karena saya punya pengalaman sendiri tentang itu. Ya, nyaris mati, kok Tuhan tidak tolong? Dan ada nenek di depan rumah yang bisa menyembuhkan dengan cara tersendiri. Nah, udahlah, gak apa-apalah Tuhan. Tuhan gak tolong kok. Ya, akhirnya saya melakukan penyembuhan malam hari itu. Ya, saudara, padahal itu hanya akan menghancurkan. Ya, jiwa saya tergoncang. Ya, karena saya masuk dalam upacara ritual yang tidak sesuai dengan firman Allah. Malam-malam dimandikan di sungai. Ya, berarti kesembuhan melalui kuasa gaib, kuasa jahat. Dan itu membuat hubungan saya dengan Tuhan kacau. Ya, membawa saya mau bunuh diri. Ternyata ada tumbalnya. Ketika saya mulai bertobat, roh kegelapan itu tidak tinggal diam. Ya, dia mau mengklaim saya ini adalah miliknya. Ya, puji Tuhan, ada hamba Tuhan yang membimbing saya dan berdoa, putuskan kuasa kegelapan, putuskan dalam nama Yesus. Kalau enggak tersiksa juga, ya, dihantui, ya, dikuasai, kadang-kadang diganggu begitu ya, sehingga tidak ada damai sejahtera. Ya, secara fisik sehat, tetapi jiwa hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketidaksabaran kita karena kita melihat bahwa Tuhan tidak akan mungkin lagi. Gimana sih caranya? Ada cara-cara lain mulai ditawarkan kepada kita. Ini satu peringatan penting. Ketika ada cara-cara lain yang ditawarkan kepada saudara untuk menolong saudara dan itu tidak sesuai dengan firman Allah, katakan tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Allah, tolak. Sebab di luar Tuhan, firman Tuhan kemarin kita renungkan, kita tidak bisa buat apa-apa. Tawaran-tawaran dunia, tawaran kuasa kegelapan sepertinya mendatangkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu semu, sementara. Dan kemudian akhirnya hanya akan membinasakan kita. Membinasakan, percayalah. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting tadi yang sudah dipotong, ya tinggal dibakar. Tetaplah kita di dalam Tuhan. Tetap percaya karena Tuhan punya cara untuk menolong kita. Perhatikan, Yesus berjalan di atas air. Tuhan punya cara untuk menunjukkan mujizatnya. Yesus punya cara untuk menolong murid-muridnya yang sedang kepayahan itu, yang sedang kesulitan itu, yang sedang terancam itu. Di ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu.
Lalu mereka berteriak-teriak, loh Yesus dikira hantu. Ya, bahaya bukan? Tapi Tuhan mengerti kenapa seperti itu. Karena ketakutan yang dihadapi oleh murid-murid dan ketidakpahaman mereka tentang Yesus. Yesus kan Tuhan, bisa berjalan di atas air. Kenapa mereka berpikir itu hantu? Nah, ternyata melalui peristiwa ini nanti kita lihat supaya mereka percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai keadaan mereka tetap keadaan ragu-ragu, tidak percaya. Di ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, kita bisa terheran-heran melihat cara Tuhan bekerja. Amin. Wow, dahsyat. Wow, luar biasa. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan dia bisa memakai orang yang tidak kita kenal untuk menjadi berkat bagi kita. Saluran berkat bagi kita. Bahkan di bagian lain kalau kita belajar firman Tuhan, dia bisa pakai ya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang tidak seiman dengan kita yang menjadi penolong bagi kita. Tuhan punya cara, berbagai cara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah, bagi kita adalah tetaplah punya keyakinan bahwa Tuhan punya kemampuan untuk menolong kita. Tidak usah kita memikirkan bagaimana nanti cara Tuhan untuk menolong saya. Bagaimana cara Tuhan untuk membebaskan saya dari persoalan ini. Bagaimana jalan keluar untuk masalah ini? Enggak usah dipikirkan. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah tetap percaya, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup menolong aku. Aku tahu Engkau punya cara. Dan aku mau serahkan hidupku. Mau serahkan persoalanku kepadamu. Mau serahkan sakit penyakit ini kepadamu. Bahkan ada dokter pun yang sudah memvonis tidak bisa sembuh. Ternyata Tuhan punya cara untuk menyembuhkannya. Wow. Persoalan rumah tangga yang sudah rumit luar biasa. Kita berkata tidak sanggup lagi kami. Ya, Tuhan punya cara. Ketika kita izinkan dia melakukannya bagi kita. Masalah ekonomi kita berkata bagaimana ini. Kita nggak punya cara lagi. Tetapi Tuhan punya cara. Dahsyat. Luar biasa. Ada seorang anak Tuhan bercerita. Di masa pandemi banyak perusahaan tutup. Justru dia diberkati Tuhan. Dia heran. Usahanya lancar, kok bisa dia bilang. Ini kesaksian yang luar biasa dan ini benar. Omsetnya juga jalan. Padahal sementara yang lain mengalami kesulitan. Dan dia berkata, Tuhan punya cara yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan berkata, ada perusahaannya beberapa tutup. Tapi ketika dia mulai yang baru, justru ini diberkati Tuhan luar biasa. Dan dia berkata, ternyata Tuhan tutup di sini. Tetapi bagian ini jalan. Dan dia berkata Tuhan tetap memelihara kami. Walaupun sempat jatuh bangun. Seperti gimana ini Tuhan. Tapi di situ pun dia melihat kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Ada banyak kesaksian. Di mana secara manusia kita melihat bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Tidak ada cara untuk meningkatkan ekonomi ini. Tidak ada cara untuk menolong supaya lebih baik lagi. Dari sisi manusia. Tetapi dari sisi Tuhan, ternyata Tuhan punya cara. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan punya cara menolongmu. Percaya? Persoalannya adalah, adakah kita percaya? Ya. Jujur, secara manusia ini yang terjadi, kita mulai masukkan ke pikiran kita. Ya. Dulu pernah, waktu kami di Tabanan, mulai perintisan masa-masa sangat sulit sekali. Terus ada seorang hamba Tuhan bercerita pengalaman mereka dalam pelayanan. Dalam keadaan susah, sulit, mereka hanya berdoa. Makan pun susah. Ya Tuhan izinkan mereka. Dan ketika bangun pagi, buka pintu, ternyata di bawah pintu sudah ada amplop. Uangnya juga banyak.
Wah, saya pikir Tuhan, biarlah pengalaman Bapak itu juga saya alami Tuhan. Woi, saya berdoa. Pagi-pagi bangun saya lihat enggak ada. Besoknya Tuhan, biarlah pengalaman Bapak itu juga pengalaman. Saya bukan juga ada. Cuma adanya ini. Harap-harap loh. Percaya Bapak ini hebat ya, berdoa dia, pergumulannya. Wah, kemudian bangun-bangun ada amplop gitu loh. Ya saya setiap kali buka enggak ada apa-apanya. Ternyata cara Tuhan memberkati kita berbeda-beda. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan, cara Tuhan memberkati berbeda. Kemudian ada lagi hamba Tuhan yang satu lagi bercerita. Datang tamu bawa mobil. Dikasih mobil sama dia. Saya bilang, Tuhan, biarlah juga pengalaman Bapak itu menjadi pengalaman saya. Jadi sewaktu saya lihat ada mobil Expas merah di depan rumah. Saya sudah mulai bergetar, jangan-jangan ini Tuhan. Tahu-tahu bukan, numpang parkir. Aduh, mana ini? Saya sudah berharap mobil itu Tuhan, mobil itu Tuhan. Lama banget tidak bisa beli mobil juga. Wah, luar biasa. Iman Bapak itu barangkali lebih hebat dari saya. Hati-hati, kadang-kadang kita berpikir begitu. Dia sudah diberkati, imannya lebih hebat. Kok saya lama banget sih menderita? Kemudian kita sharing dengan seorang hamba Tuhan. Wah, dia kemana-mana naik mobil sedan. Itu satu angkatan dengan saya. Waduh, hebat sekali Bapak ini. Terus saya tanya, gimana caranya supaya diberkati? Berdoa, dibilang. Berdoa. Pak, saya nggak usah cerita, saya sudah berdoa, Pak. Ini Bapak nasihati saya menjadi sakit hati saya. Sepertinya saya ini nggak berdoa. Hati-hati, kadang-kadang kita merasa ya, kalau kita belum ditolong, iman saya kah? Tidak selalu. Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan buat kita. Bukan orang lain itu lebih beriman. Tuhan punya cara, sementara sahabat kita, saudara kita yang lain diberi mujizat, pertolongan cepat, tapi kita belum. Tidak apa-apa, tapi Tuhan punya cara. Dan ketika saya bercerita pengalaman saya, ya bagaimana Tuhan menolong pergumulan-pergumulan. Saya hanya berbagi, tidak berkata harus Anda mengalami seperti ini, tidak. Tetapi paling tidak, percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita, amin. Punya cara. Yesus berjalan di atas air. Wah, dikira hantu, wow. Tetapi Yesus berkata, tenang, ini aku. Saudara hari ini bergumul, lihat dengan iman, Tuhan datang, tenang ini aku. Jangan lihat Tuhan seperti hantu, bukan, Tuhan adalah Tuhan. Dia berkuasa, engkau bisa mengalami mujizat. Saya tidak tahu apakah yang terjadi ini mujizat atau tidak ya, tapi saya pikir mujizat juga. Kami waktu melayani di Tabanan itu, keadaan ekonomi yang sulit banget karena yang baru merintis. Jemaat belum ada ya, 1-2 saja yang kami layani itu dari rumah ke rumah. Nah kami pun dipinjamin oleh ada anak Tuhan. Dikasih rumah pakai saja, enggak bayar. Tapi persoalan kan listrik harus bayar. Kami tidak ada uang untuk bayar listrik. Nah setiap kali membayar listrik kok beban saja. Padahal kami pakai nyetrika, kok beban saja. Kemudian saya lapor sama PLN, Pak kok sepertinya enggak bergerak gitu. Kok pembayaran kami tetap normal yang segini-segini aja. Terus dia bilang, apakah bermasalah? Apakah tidak jalan? Apakah tidak bisa dipakai? Bisa. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Hampir 1 tahun. Jadi seperti loss dia. Saya nggak loss kan loh. Ya kami masuk di situ pakai saja. Jadi tidak bayar. Wah, saya pikir ini cara Tuhan lah ya. Bukan saya diam-diam loh. Saya lapor loh. Tapi pihak PLN bilang ya, sudah jalankan aja. Yang penting tidak terganggu. Ketika kita mengalami masa sulit, percayalah Tuhan punya cara. Jangan kita minta harus cara seperti teman saya diberkati dengan cara itu. Cara itulah Tuhan. Belum tentu. Bisa saja dengan cara seperti itu. Tapi ketika sahabat, teman bercerita tentang mujizat yang dialaminya, itu sebenarnya membuat kita supaya semakin percaya kepada Tuhan. Tidak harus seperti itu. Dan ketika kita belum mengalami mujizat seperti itu, jangan melihat bahwa kita tidak punya iman. Bahaya. Ya, jangan sampai berkata, ya saya berbeda ya, imannya sih lebih kuat. Rendah. Ya, hanya Tuhan punya cara tertentu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pergumulan hidup kita, ya, melalui pergumulan hidup kita memang alami terus-menerus. Ini membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan Yesus yang semakin dalam.
Hari ini bergumul, besok bergumul, ada pertolongan, bergumul lagi. Artinya semakin kita mengenal Dia, Yesus Tuhan kita, semakin kita menempelkan diri kita kepadanya, semakin kita dikuatkan iman kita, supaya kita tidak lagi meragukan Dia. Jangan bimbang lagi, jangan pernah meragukan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 52 berkata begini, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini yang saya katakan tadi. Rupanya malam itu mereka harus mengalami pergumulan berat itu. Mereka harus kepayahan. Dan Yesus tidak bersama dengan mereka. Ya, Yesus mau mengajarkan kepada mereka supaya melalui persoalan yang mereka hadapi, mereka semakin percaya kepada Tuhan. Kita lihat tadi, mereka berpikir itu hantu. Mereka belum paham juga. Jadi melalui peristiwa itu, Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa itu. Supaya murid-murid jangan lagi ragu-ragu. Sebab sesudah peristiwa roti itu, di mana 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan sampai kenyang. Ternyata iman mereka belum mantap juga. Padahal sudah mengalami mujizat itu. Jadi masuk lagi dengan persoalan baru, pergumulan baru. Dan Tuhan menolong mereka supaya mereka jangan sampai ragu-ragu. Dikatakan dan hati mereka tetap degil. Jadi ini yang mau Tuhan ajar kepada mereka. Dan ini juga yang mau Tuhan ajar kepada kita. Supaya dalam setiap pertolongan Yesus dalam hidup kita, hendak meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Hari ini Tuhan tolong, puji Tuhan. Ada persoalan berikut. Jangan gentar, jangan takut. Oh, kok agak lebih panjang persoalan ini. Tidak apa-apa, Tuhan tahu. Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan tahu beban kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Dan nantikan waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya Dia akan tolong. Dengan caranya sendiri. Tidak usah kita reka-reka. Jangan kita berdoa, Tuhan saya mau punya pengalaman seperti pengalaman Bapak itu. Tidak perlu. Masing-masing kita punya pengalaman tersendiri dengan Tuhan. Amin. Miliki pengalaman itu. Kita tidak boleh meragukan pertolongan Tuhan Yesus dalam segenap hidup kita oleh karena alasan yang pertama. Ingat, Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan berkata, Tuhan tidak tahu bebanku. Dia tahu. Hari ini, apa yang jadi bebanmu, pergumulanmu, masalahmu. Dia tahu. Dia lihat. Dia perhatikan engkau. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengetahui waktu yang terbaik untuk bertindak menolong. Dia hadir, Dia datang. Untuk murid-murid waktu itu, jam 3 malam. Dia datang. Kita tidak bisa memprediksi kapan waktunya. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jika harus kita nantikan lebih lama lagi, tetap bersyukur. Tuhan, aku mau menantikan. Amin. Aku mau nantikan Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalau kita mulai ragu-ragu, perhatikan. Tuhan Yesus memiliki cara untuk menolong kita. Aku tahu, Engkau punya cara Tuhan. Kehendakmu yang jadi atas aku. Saya sudah kita bangkit berdiri.